Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Cai Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit pada sistem PDE. Komponen sistem PDE. Sistem PDE atau pemrosesan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Sistem PDE merupakan salah satu hasil pengembangan teknologi yang penting saat ini untuk dilakukan. Ada 4 komponen sistem PDE, yaitu perangkat keras atau hardware komputer, kedua perangkat lunas atau software komputer, yang ketiga metode pengorganisasian data, keempat metode pemrosesan data. Kelebihan dan kekurangan sistem PDE dibanding dengan sistem manual. Sistem PDE mempunyai beberapa kelebihan yang signifikan daripada sistem manual. Meskipun demikian, metode pengolahan data dengan pengendalian intern PDE juga mempunyai beberapa kelemahan yang berkaitan erat dengan auditing, yaitu: pertama, sistem PDE dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan penulisan data transaksi yang sering terjadi pada sistem manual. Dan yang keempat, pada sistem PDE ada fungsi pengendalian yang dimaksudkan secara build-up ke dalam komputer. Kelemahan pada sistem PDE yaitu: yang pertama, sistem PDE menghasilkan jejak bukti transaksi yang terbatas dibanding dengan sistem manual. Yang kedua, lebih sedikit bukti dokumen mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE daripada sistem manual. Yang ketiga, informasi dalam sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat daripada sistem manual. Yang keempat, pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Yang kelima, informasi sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding dengan sistem manual. Pengendalian intern pada sistem PDE. Pengendalian sistem pada PDE mencakup prosedur manual dan prosedur yang dirancang dalam program komputer. Program pengendalian manual dan program komputer terdiri atas: yang pertama, pengendalian umum, dan yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan pengendalian penyeluruh yang berdampak terhadap lingkungan PDE. Pengendalian umum berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian khusus atas aplikasi akuntansi, seperti pemrosesan penjualan atau penerimaan kas, pemrosesan gaji dan upah karyawan, dan sebagainya. Ada 4 jenis pengendalian umum dalam sistem PDE, yaitu: A. Pengendalian organisasi dan operasi, B. Pengendalian perancangan sistem dan dokumentasi, C. Pengendalian hardware dan software sistem, D. Pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan program komputer tanpa operasi. Pengendalian aplikasi organisasi dan operasi. Pada sistem manual, perusahaan harus mempunyai beberapa karyawan yang secara terpisah bertugas untuk menjurnal dan memposting. Pada sistem PDE, komputerlah yang akan melaksanakan penjurnalan dan pelaksanaan posting. Pengendalian organisasi dan operasi berkaitan dengan faktor lingkungan yang berupa filosofi dan gaya operasi manajemen dan struktur organisasi.
Fungsi-fungsi pada Departemen PDE meliputi manajer Departemen PDE bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan pengendalian. Manajer Departemen PDE juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai sistem informasi perusahaan. Pengendalian pengembangan sistem dan dokumentasi. Pengendalian ini merupakan bagian integral dari metode pemisahan otorisasi dan tanggung jawab yang memadai. Teknologi komputer generasi akhir telah mencapai keandalan peralatan komputer yang tinggi. Pengendalian hardware terkait erat dengan pengendalian software sistem. Pengendalian hardware telah dimasukkan dalam komputer atau build-up dengan cara memasukkan pengendalian software sistem ke dalam hardware komputer. Pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berkaitan erat dengan tugas-tugas yang khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pencatatan data, pengolahan data menjadi informasi dan pelaporan informasi yang dihasilkan sudah dilaksanakan dengan benar. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE, yaitu yang pertama pengendalian input, merupakan pengendalian prosedural yang perlu untuk menangani data dari luar komputer atau data input. Yang kedua, pengendalian pemrosesan dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa prosesan komputer telah berjalan sebagaimana semestinya. Yang ketiga, pengendalian output bertujuan untuk memastikan ketepatan hasil pemrosesan dan hanya personil yang mempunyai otoritas outputnya. Penerapan standar auditing pada PDE. Standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis memadai sebagai auditor. Standar umum pertama menyatakan bahwa auditor harus merencanakan dengan baik, termasuk audit klien dengan sistem PDE. Berkaitan dengan ini, maka auditor harus mempertimbangkan hal-hal. Yang pertama, luasnya penggunaan komputer. Kedua, kompleksitas operasi komputer klien. Ketiga, struktur organisasi kegiatan pemrosesan komputer. 4. Kesediaan data dalam hard copy dan computer readable form. Kelima, penggunaan CAD untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan prosedur auditing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Rahma Wicaya Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.